Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi, selamat bertemu kembali dalam materi kuliah yang berbeda. Semoga kita pertemuan dapat membuahkan suatu nilai kebersamaan. Dan saya sebelum menyampaikan suatu materi, karena ini awal pertemuan, pertama-tama kita sebagai umat yang beragama tetap memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan atas dan izin serta ridhonya kita dapat melaksanakan amanah sebagaimana yang ditentukan oleh pihak IAIN. Sholawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, bahwa beliau adalah Nabi yang terakhir yang selalu mengajak jamaahnya, umatnya, pengikutnya dari alam kegelapan ke alam terang benderang, dan yang paling utama memperbaiki akhlaknya, serta kita sepakat untuk meminta syafaat kelak di kemudian hari. Rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi yang saya hormati, walaupun mungkin sudah ada yang mengenal atau mungkin sudah kenal tapi lupa, saya tetap akan memperkenalkan diri. Nama saya Sarto Nuryanto. Ya, kebetulan diberi amanah untuk memangku mata kuliah hukum acara pidana. Saya akan mengulangi tempat tinggal saya di Melati Norowito. Kalau rekan-rekan mahasiswa pengen lihat, ya silahkan langsung saja ke rumah. Dari depan Pabrik Gula Pegarendeng ke arah selatan ada gang 12, ambil kanan, rumah yang ketiga dari jalan besar. Silakan kalau rekan-rekan mau konsultasi di bidang hukum, bukan konsultasi dengan mata kuliah, karena ada satu aturan bahwa antara mahasiswa dan dosen tidak boleh membahas materi di rumah atau di rumah makan atau di mana-mana, tidak ada. Tapi kalau rekan-rekan mau curhat tentang persoalan yang di luar mata kuliah, karena kebetulan saya mantan polisi Republik Indonesia, ya silakan, nah, biar tahu juga. Tapi harus dibedakan, bukan ke materi kuliah. Yang kedua, rekan-rekan, bahwa dengan adanya COVID, ya, tetap masih menjadi tren pemberitaan. Sistem pengajaran pun, ya, suatu saat nanti saya akan melalui daring yang tatap muka langsung, karena ini masih ada sesuatu yang belum pas. Jadi diawali dengan menggunakan sistem WhatsApp saja yang kita buat. Tapi nanti rekan-rekan juga tetap jangan lupa absensi, ya, melalui V-Class-nya maupun WhatsApp tetap ditandatangani. Yang ketiga, saya berharap rekan-rekan harus semangat, karena dengan semangat adalah modal dasar untuk dapat memiliki satu ilmu dan dapat komitmen dalam dirinya itu cerminan disiplin. Karena prinsip dalam kehidupan yang tidak mengindahkan disiplin cenderung kedodoran. Jadi saya sebagai dosen selalu memberikan motivasi, ya, saran, pendapat. Disiplin adalah pelita dalam hal kehidupan, ya.
Yang kedua, kalau menyangkut tentang disiplin untuk meningkatkan sumber daya manusia masing-masing, saya selalu tidak pernah bosan. Kita sebagai umat yang beragama, ya, Islam, sholat diutamakan. Memohon. Insya Allah apa yang menjadi cita-cita rekan-rekan akan dapat diridhoi oleh Allah. Baik rekan-rekan, jadi tentang materi saya ulangi lagi adalah hukum pidana. Nah, ya. Hukum pidana. Hukum acara pidana pasti rekan-rekan akan bertanya, apa sih bedanya kitab undang-undang hukum pidana dengan hukum acara pidana? Nah, ini tak jelasin. Kalau sesuai dengan deskripsi singkat mata kuliah, ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana membahas mengenai hal-hal normatif dan prinsip-prinsip beracara dimulai dari tingkat penyelidikan sampai pelaksanaan putusan serta prosedur sistem peradilan pidana atau mekanisme penyelesaian perkara pidana melalui sistem peradilan pidana, dan termasuk juga mempelajari proses dan mekanisme beracara dari aspek hukum Islam. Begini, ini deskripsinya ya. Kali pemahaman yang gampang begini aja. Saya memberikan satu pemahaman, kebetulan saya juga mantan polisi dan saya tugasnya yang selalu berpegang teguh kepada kitab undang-undang hukum acara pidana. Jadi hukum acara pidana itu mengatur tentang profesi, tentang jabatan, tentang kewenangan, mulai dari tingkat penyidik, ya, melakukan proses penyelidikan maupun proses penyidikan. Nih, jelas ya, polisi ini di bidang namanya penyidik. Yang kedua, mengatur tata cara jaksa penuntut umum, JPU, jaksa, juga mengatur bagaimana tata cara dia membuat satu dakwaan atau tuntutan. Begitu juga Pak Hakim. Jadi diatur di dalam kitab undang-undang hukum acara pidana. Sekarang kalau kitab undang hukum pidana, kalau pidana ini kitab undang-undang hukum pidana. Yang lebih praktik cara memahaminya, mengatur persangkaan kepada seseorang yang diduga melakukan suatu peristiwa pidana. Makanya di dalam bahasanya itu selalu katakan barang siapa dengan sengaja. Jadi ketika seseorang diduga sebagai pelaku tindak pidana, ya, dia dikategorikan, penyidik meyakini sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan pasal 184 KUHP. Itu ada 5 alat bukti yang sah. Ada 2 alat bukti yang sah menurut kitab undang-undang hukum acara pidana. Orang itu dapat disangka sebagai pelaku tindak pidana. Misalnya, dia diduga sebagai pencuri, dia diduga sebagai pelaku pembunuhan, dia diduga sebagai pelaku penipuan, dia diduga sebagai pelaku penggelapan.
Semua tindak pidana pasti akan mengacu kepada bagaimana perilaku penyelidik, ya, penyidik untuk mempersangkakan. Patokannya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi contoh misalnya yang mau ditangkap namanya A, pekerjaan swasta, alamat, pendidikan. Jadi itu harus jelas. Ketika itu cacat, tidak dibenar, misalnya namanya Ahmad ditulis Ahmed. Orang yang disangka sebagai pelaku pasti dia akan protes. Nah, nanti di situ akan mengajukan pra peradilan, itu diatur. Oke? Jadi ini lebih jelas lagi walaupun perkenalan, jadi gambarannya sudah ya seputar itu saja. Nanti pada akhirnya kamu belajar Kitab Undang-Undang Acara Pidana ketika Anda menjadi seorang polisi, ketika Anda menjadi seorang jaksa, ketika menjadi seorang hakim, ya sudah itu. Cuman kalau pernik-perniknya kan banyak. Mengatur tata cara kerjamu. Oke? Mahasiswaku pasti hebat-hebat. Jadi itu aja, tidak ada yang lain pasti. Cuman ngomongnya itu aja doang, bolak-balik doang. Terus sekarang rekan-rekan, kita sudah berbicara tentang tadi kenalan, ya, bedanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan KUHP. Ya, jangan nanti punya pikiran bedanya apa Pak, kalau KUHP kasih uang habis perkara, kalau KUHP ya kan kasih apa, kasih acara habis perkara ya. Nah, kasih acara kan macam-macam, acara pergi bareng, acara makan-makan, acara apa ya, jangan. Itu pemikiran yang sesat. Oke ya, ini sebagai cuk aja, jadi jangan jadikan pemikiran. Sedangkan materi perkuliahannya, yang pertama adalah pengantar hukum acara pidana. Yang kedua, penyelidikan dan penyidikan. Itu tadi kan di deskripsinya nggak ada ya, tadi. Yang ketiga, pra penuntutan, penuntutan dan dakwaan, dua jaksa. Tadi yang di atas itu 2 poin, polisi gitu ya. Pra peradilan, ganti rugi dan rehabilitasi. Tadi kan sudah benar kan saya. Udah itu aja sebetulnya. Jadi 9 kali pertemuan sebenarnya ya itu saja. Yang penting itu aja sebenarnya materinya. Memang kita kan namanya kuliah harus tahu daftar isinya ya kan. Buku pertama apa, buku kedua apa, sejarah Kitab Undang-Undang Acara Pidana itu apa. Itu harus perlu kan, perlu tahu. Yang kelima, pemeriksaan sidang acara cepat dan singkat. Pernah kan saya dulu bilang, sistem peradilan di Indonesia itu harusnya cepat, murah, dan ringan. Tapi apakah itu pernah dialami oleh masyarakat Republik Indonesia? Nah, tanyakan. Makanya sampean kalau misalnya besok jadi sarjana hukum, pegang itu kalau pengen masuk surga. Tapi kalau pengen masuk neraka ya abaikan itu. Oke? Nah, terus yang lanjutnya, pemeriksaan sidang acara biasa. Selanjutnya, musyawarah hakim dan putusan. Jadi setiap akan memutuskan suatu perkara, hakim itu memadukan, ya, ada itu diatur persesuaian antara barang bukti satu dengan barang bukti lainnya, persesuaian antara saksi satu dengan saksi lainnya. Pasalnya berapa? Silakan nanti rekan-rekan mahasiswa cari. Kalau saya ngomong pasal ini, ngomong begini, kapan sampean pintarnya? Kapan sampean sempat buka Google-nya? Sekarang kan buat Google yang jadi andalannya sampean toh. Itu aja. Terus upaya hukum biasa. Lanjut, paling terakhir adalah upaya hukum luar biasa. Nanti tata urutnya, hukum biasa itu yang bagaimana, pakai telur atau tidak. Kalau luar biasa pakai 3 telur atau tidak. Nanti jelasin. Oke ya. Udah. Sekarang
yang namanya kuliah, pasti kan rekan-rekan harus tahu daftar pustaka. Daftar pustaka Harhab M. Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, edisi kedua, Jakarta Sinar Grafika, terbit tahun 2001. Andi Hamzah, Hamzah Andi, yang sering itu loh, dulu kalau di Lawyer TV itu guru besar hukum pidana di Unhas sana. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Asal Pidana, Jakarta Syariah Indonesia, terbitan tahun 2009. Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta Syariah Indonesia. Saribudin A. AP Sabuan, Hukum Acara Pidana Indralaya Universitas Sriwijaya. Selanjutnya KUHP, Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Advokasi. Ya, rekan-rekan, ini sekedar pengantar perkenalan. Wajah saya tidak berubah, gaya saya tidak berubah, cara memberikan saya tidak berubah. Kalau yang dulu-dulu, kata orang bilang Pak Cato lebih jelas cara menjelaskan, lebih aplikatifnya. Jangan cuma ngalem-ngalem doang. Tapi saya berpesan kepada rekan-rekan, karena ilmu itu bisa berpindah kepada, kalau saya ngomong otakmu nanti kayak kasar ya, berpindah kepada dirimu. Ya, pertama itu harus mau belajar. Belajar itu kan kalau dalam simbol belajar ada 3 kan, formal, non formal, informal. Sedang saya ini sedang melaksanakan pendidikan pola formal. Artinya semua literatur yang tadi saya sebutkan, rekan-rekan berusaha untuk tahu. Jangan cuman berpikir, alah tanya Mbak Google aja. Ya, nanti tanya nyontek sama temennya. Kalau usahamu instan begitu, karena ini sedikit dalam proses kehidupan. Allah itu Maha tahu seberapa perjuangan kamu yang kau perjuangkan untuk meningkatkan sumber dayamu. Jadi rekan-rekan harus betul-betul sungguh-sungguh nuansanya kepada disiplin. Kalau saya sudah memberikan penjelasan seperti ini, terus rekan-rekan ala, ya nanti hasilnya ala. Karena apa? Kesungguhan di dalam menjalankan hidup itu ada satu aturan, dan Allah Maha tahu. Tuh loh. Kan sudah dalam firman-Nya, akan kuangkat derajatnya ketika orang-orang yang berilmu. Bukan status loh. Ingat itu. Bukan kamu sarjana hukum. Kalau sarjana hukum cuman tola-tolo, udah londol. Apa yang diharapkan? Tapi walaupun mungkin dia tidak punya status, tapi orangnya cerdas, ya kita bukan apa. Saya contoh lah misalnya, yang rekan-rekan mau tahu lah gitu, bukan apa, kayak Rocky Gerung misalnya, itu kan dia, karena dia meyakini bahwa saya adalah orang yang berilmu. Tapi itu kan jarang betul ya, kalau Rocky memang sudah prinsipnya luar biasa. Tapi harus minimal itu dicontoh sebagai acuan dalam hal pemikiran kita. Jangan bilang beliau kan orang Nasrani, jangan. Dia dibilangin Nasrani juga nggak mau, dibilang Islam juga nggak mau, dibilang ateis juga enggak. Tapi yang jelas lebih cenderung, ibaratnya dia lebih berbicara tentang kebenaran. Betul loh. Artinya itu tadi, ketika orang memiliki ilmu yang mumpuni, tidak mudah terombang-ambing. Pasti insya Allah punya komitmen. Ya. Jadi rekan-rekan, ini perkenalan. Saya mengulangi kembali, rekan-rekan tidak perlu elak-elakan.
absen, terus apalagi kalau mohon maaf ya, kalau dengan sistem begini cuma diabaikan saja, Allah itu cuma yang dengerin itu, nanti kita gampang. Kalau sistemmu begitu, itu tadi Allah Maha tahu. Ya, saya ulangi lagi, saya tidak pernah bosan. Harapan saya, rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswa sebagai mahasiswa saya, kalau bisa mumpuni dalam segala ilmu yang ditekuni. Nanti kalau ada satu pertanyaan, setelah itu silakan ya melalui postman atau tanah jawab melalui WA. Sepakat kita sama-sama berdoa, sepakat kita sama-sama untuk mengucapkan ikrar disiplin, dan sepakat kita saling menghormati apabila ada suatu perintah dari Pak dosen harus dilaksanakan. Yang paling terakhir, kalau ada suatu ucapan, tindakan, kata-kata yang seolah-olah tidak berkenan secara pribadi, saya mohon maaf. Kalau ada kata baik, insya Allah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kebaikan itu adanya dari Allah. Kita ini cuma hanya menyampaikan. Selamat belajar, terima kasih, dan nanti selamat bertemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.